Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada belajar OSN Fisika pada pertemuan ke-19. Chapter 19, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah partikel bermassa M memasuki daerah di antara dua plat secara horizontal. Pada T sama dengan 0, kecepatannya V0 itu tepat di tengah antara dua plat yang terpisah pada jarak H seperti pada gambar. Ini jarak H-nya tepat pada bibir dua platnya. Partikel dipengaruhi oleh gaya gravitasi ke arah bawah ini. G-nya ke arah bawah, dan gaya lain yang tergantung pada waktu yang arahnya ke atas. Memiliki persamaan gayanya F sama dengan BT, di mana B adalah konstanta positif yang cukup untuk menarik partikel bergerak ke atas tanpa menyentuh plat bawah di sini. Yang A, gambarkan bentuk lintasan partikel. B, berapa lama yang dibutuhkan partikel untuk mencapai titik terendah. Berapakah nilai minimum B agar tidak pernah membentur plat bawah. Nah, jadi yang diinginkan partikel ini tidak boleh menyentuh bagian bawah. Berapa nilai B dari persamaan F sama dengan BT. Kita bahas bersama-sama. Gambar bentuk lintasan yang diperbolehkan itu adalah ini searah sumbu Y, ini dengan searah sumbu X, sehingga membentuk lengkungan membentuk lengkungan dengan gaya yang bekerja adalah yang menahan ke atas, gayanya adalah F sebesar FBT berbanding atau berlawanan arah dengan gaya beratnya, dan ini sebagai kecepatan awal menimbulkan A searah dengan sumbu X-nya. Nah, kan itu. Pertanyaannya yang B, waktu yang dicapai titik terendah pada waktu VY pada waktu T sama dengan 0. Hukum kedua Newton searah dengan sumbu Y, yaitu F berlawanan dengan arah gaya beratnya, maka sigma Fy sama dengan M AY dengan F sama dengan BT. Maka F dikurangi Mg sama dengan MAY. Jadi ini yang kita inginkan. Persoalan di sini yang kita peroleh. Kita lanjutkan. F dikurangi Mg sama dengan MAY. Sehingga BT dikurangi Mg sama dengan MAY. MA searah dengan sumbu Y, maka kalau kita bagi dengan M, maka percepatan searah sumbu Y sama dengan BT dikurangi Mg dibagi dengan M. Atau persamaannya diringkas menjadi A searah sumbu Y sama dengan B dibagi dengan M dikalikan dengan T dikurangi dengan G. Karena yang akan dicari waktunya, maka persamaan ini harus dibuat menjadi persamaan kecepatan. Pada waktu T sama dengan 0, VY-nya juga sama dengan 0. Maka harus diintegral dengan bentuk persamaannya bahwa
VY dikurangi V0Y sama dengan integral dari 0 sampai T AY dikalikan dengan DT. Hasilnya ya VY dikurangi V0Y sama dengan integral dari 0 sampai T perkalian dari B dibagi M kali T dikurangi G dikalikan dengan DT. Ininya VY-nya sama dengan 0. Maka nanti kalau sudah diintegral semua, maka hasilnya ya ini T pangkat 1, nah, maka menjadi T pangkat 2, maka dibalik menjadi setengah B dibagi 2M. Setengah B dibagi M, ini menjadi T pangkat 2, kemudian GT pangkat 0. GT pangkat 0 menjadi GT. Ya. Karena ini hasilnya 0, sehingga persamaannya menjadi VY atau ya kecepatan vertikalnya ya sama dengan B dibagi 2M dikalikan T kuadrat dikurangi dengan GT ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ya partikel mencapai titik plat bawah ya, maka VY-nya sama dengan 0 ya. Dengan keadaan bahwa Y sama dengan 0 sehingga persamaannya menjadi B dibagi 2M kali T kuadrat dikurangi dengan GT sama dengan 0. Maka dengan membagi T kuadrat dibagi dengan T masih ada T ya. Sehingga T sama dengan ya 2mg ya dibagi dengan B. Jadi waktu yang diperoleh oleh partikel untuk hampir menyentuh titik terendah sebesar 2M kali G dibagi dengan B ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor A. Sekarang pada soal nomor B tadi, pada soal nomor C nilai minimum B ya agar tidak pernah membentur plat bawah. Kita ambil ya. Tinggi sembarang waktu sama dengan negatif H/2. Dari plat yang searah dengan sumbu X itu ya, itu sebagai titik acuan bahwa H sama dengan 0, maka ini di bawah titik ya, di bawah titik 0 ya. Di bawah titik 0 antara dua plat ya. Maka untuk Y mendekati plat dasarnya adalah sama dengan 0 ya. Makanya adalah diambil pada faktor di bawah titik acuannya. Sehingga ya, maka dari kecepatan vertikal ini kita integral kembali menjadi posisi vertikalnya. Maka ini diintegral kembali ya. Sehingga Y dikurangi ya. Y0 sama dengan integral dari 0 sampai T ya. Integral dari diintegralkan ya. Perkalian dari B dibagi 2M T kuadrat dikurangi GT dikalikan DT. Ini kalau diintegral pangkatnya menjadi 3, maka pangkatnya itu diturunkan menjadi sepertiga ya. Sepertiga, maka 1/6 ya. 1/6 T pangkat 3 ini menjadi setengah GT kuadrat kan itu ya. Kita lihat. Nah, B dibagi 6T, B dibagi 6M, T pangkat 3 dikurangi G/2T dikuadratkan atau setengah GT kuadrat ya. Maka Y-nya 0, kemudian Y pada fungsi T untuk mendekati plat dasar menjadi persoalannya adalah Y fungsi T ya, itu sama dengan B dibagi 6M T pangkat 3 ya dikurangi setengah GT dikuadratkan pada waktu Y sama dengan 0. Maka pada waktu mencapai supaya tidak pernah membentur plat bawah, maka persyaratannya ya kita lihat ini adalah fungsi Y terhadap waktu. Maka dengan demikian ya kita lihat ya
Y pada fungsi T adalah negatif H/2, kita masukkan harganya. Ya. Kemudian T sama dengan 2mg dibagi dengan B. Kita masukkan persoalannya. Ya. Maka ini menjadi negatif H/2. Ya. Kemudian ya, B dibagi 6M, ini T-nya dipangkatkan 3, maka 2mg dibagi G bagi B pangkat 3. Dikurangi G/2, ini dipangkatkan 2, T-nya 2mg dibagi B dikuadratkan dikalikan 2. Kita kalikan 2 supaya apa? Ini menjadi H. Maka dikalikan 2, maka negatif H. Ini dikalikan 2 menjadi 3M. Ini dikalikan 2 menjadi G. Kan itu. Ya. Maka dengan demikian H sama dengan G. Ya, 4M kuadrat. G kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Ya. Sama dengan dikurangi 2B dibagi 6M. Perkalian dari 8M pangkat 3 G pangkat 3. Ya. G pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 3. Ya. Maka yang ini bagian belakang, yang ini bagian depan. Ya. 4M kuadrat G kuadrat dibagi kuadrat. Ya. Dibagi B kuadrat. G-nya tetap karena sudah dibagi 2. Ya. Ini menjadi 8M pangkat 3 G pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Maka 2B dibagi dengan 6M. Kita lanjutkan. Maka untuk diringkas, disederhanakan menjadi H sama dengan 4M kuadrat G pangkat 3 dibagi dengan B kuadrat yang ini. Ya. Maka ini kalau diringkas persamaannya 8M kuadrat G pangkat 3 dibagi 3, ya, B dikuadratkan. Kemudian disamakan penyebutnya, hasilnya adalah 4M kuadrat G pangkat 3 dibagi dengan 3B dikuadratkan. Ya. Maka nilai B menjadi B kuadrat sama dengan 4M kuadrat dikalikan G kuadrat dibagi dengan 3H. Hasilnya bahwa B itu sama dengan 2mg. Ya. Ini 4 diakar 2M kuadrat diakar menjadi M. Maka ini G kuadrat diakar menjadi G, masih ada 1G. Maka akar G dibagi dengan 3H. Inilah nilai B minimum supaya partikel tidak pernah menyentuh plat bawah. Ya. Inilah yang kita inginkan. Maka kesimpulannya pada soal A, waktu terendahnya adalah ini persamaan kecepatannya. Ini adalah T-nya sama dengan 2mg dibagi dengan B. Kemudian pada soal C yang diambil B-nya, nilai B minimum terjadi apabila ini persoalannya pada posisi vertikal pada waktu T, ini persamaannya dengan B-nya, dengan Y fungsi T sama dengan negatif H/2 di bawah titik acuannya, sehingga nilai B yang diperbolehkan dari persoalan ini adalah 2mg akar dari G dibagi dengan 3H. Ya. Inilah pada soal nomor 1. Sekarang kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah benda bermasa M mula-mula diam di atas permukaan datar licin, kemudian meluncur menuruni bidang miring sepanjang L. Bidang memiliki kemiringan θ terhadap tanah. Koefisien gesek kinetik antara benda dan bidang miring adalah μ1. Benda kemudian meluncur pada permukaan datar. Setelah mencapai dasar bidang miring, koefisien gesekan antara permukaan datar dan benda adalah μ2.
Benda akhirnya berhenti di atas permukaan datar setelah menempuh jarak tertentu. Ya. Tentukan jarak yang ditempuh benda pada permukaan datar menggunakan hukum kedua Newton. Jarak yang ditempuh benda tetapi menggunakan teorema usaha dan energi. Kita lihat ya, pada persoalan ini ada beberapa fase gerak yang harus diperhatikan. Fase yang pertama, benda bergerak pada bidang miring dengan besaran L-nya adalah panjang lintasan bidang miring, sudutnya adalah theta, sudut kemiringan bidang miring, kemudian V0-nya yaitu kecepatan awal benda yang mula-mula diam, kemudian μ1 adalah koefisien gesek antara benda dengan bidang miring. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua pada bidang datar. Ya, kita ambil memisalkan bahwa L1 adalah panjang lintasan pada bidang datar. Kemudian V01 adalah kecepatan awal benda sama dengan 0. Kemudian V01 sama dengan V1T setelah dia mulai bergerak pada bidang datar. Ya. Berarti ini bentuk sebagai kecepatan awal. Kalau ini dari bidang miringnya. Ya. Kemudian μ2 adalah koefisien gesek antara benda dan bidang datarnya. Kita lihat berapakah L1-nya yang di sini. Menurut hukum kedua Newton. Kemudian L1-nya menurut hukum kekekalan energi. Kita bahas bersama-sama. L1-nya menurut hukum kedua Newton. Inilah proses yang diinginkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini pada bidang miring, ini pada bidang datarnya. Sekarang kita hitung dulu pada sumbu Y untuk bidang miring ya. Maka N dikurangi mg cos theta. Ya. Maka N sama dengan mg cos theta. Gesekan yang terjadi mu 1N sama dengan mu 1 mg cos theta. Kan itu. Ya. Ini pada persamaan sumbu Y untuk bidang miring ya. Pada sumbu X pada bidang miring adalah sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A1. Ya. Maka Mg sin alfa, sin theta ya, dikurangi dengan Fg. Mg sin theta dikurangi dengan Fg sama dengan M dikalikan dengan A1. Ini sudah ketemu ya, Fg-nya. Maka Mg sin theta dikurangi μ1 Mg cos theta sama dengan M dikalikan dengan A1. Maka persamaan A1 pada bidang miring adalah G perkalian dari sin theta dikurangi μ1 cos theta. Ini adalah persamaan biasa setiap pada bidang miring yang memiliki koefisien gesekan. Kita lanjutkan. Kemudian L adalah panjang lintasan pada bidang miring, mula-mula kecepatannya 0, maka persamaan gerak lurus berubah beraturannya ya, dengan A1 sama dengan G perkalian dari sin theta dikurangi μ1 cos theta menjadi geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan dengan persamaan bahwa ya, V1T kuadrat sama dengan V10 ya. Ini adalah V0-nya ya. V0-nya dikuadratkan ditambah 2A1 dikalikan dengan L. Mula-mula diam, maka ini 0 ya. Pada kecepatan awal di sini 0 sehingga V1T kuadrat sama dengan 2A1 dikalikan dengan L. Jadi berapakah L-nya? Maka dengan demikian V1T kuadrat sama dengan 2G perkalian dari sin theta dikurangi μ1 cos theta dikalikan dengan L. Maka ya, V1-nya saja adalah akar dari 2GL perkalian sin theta dikurangi μ1 cos theta.
Ini adalah kecepatan ya yang saat akan menyentuh lintasan dasar, lintasan bidang datarnya ya. Sehingga L-nya pada waktu L1 pada bidang datar itu ya menjadi ya bahwa V0-nya sama dengan V1T. Pada waktu dia mulai menyentuh lintasan bidang datar, V0-nya sama dengan V1T. Dengan persamaan yang sama. Sekarang kita singgung pada percepatan bidang datar ya, berhentinya pada V2T. Ini kecepatan awalnya karena pengaruh gaya gesekan menjadi V2T baru berhenti ya. Maka persamaannya akan dilakukan ya pada bidang datar itu ya bahwa sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A2. Diperhatikan di sini, ini benda berhenti setelah kecepatan V2T sama dengan 0 dari kecepatan awalnya. Maka persamaan gerak pada hukum Newton kedua ya, maka Fg sama dengan M A2. Karena pada bidang datar, kemudian A2-nya ya sama dengan negatif mu2 dikalikan dengan G. Ini persoalannya adalah apa? Mu2mg ya. Mu2mg sama dengan Ma2. M dibagi M1 maka tinggal A2 sama dengan negatif mu2 dikalikan dengan G ya. Maka berlaku hukum ya pada hukum Newton kedua sudah ketemu, ini berlakunya bahwa A2 sama dengan negatif mu2G dengan gerak GLBB yang sama seperti ini ya, maka 0 ya. Karena V2T-nya berhenti ya dengan kecepatan awal V1T. Paham ya? Maka 0 sama dengan V1T dikuadratkan dikurangi 2A2L1. Ini dipindah ke kanan menjadi positif, maka L1-nya sama dengan V1T dikuadratkan dibagi 2A2. 2A2 negatif mu2 dikalikan dengan G. Kita masukkan angka-angkanya, maka kalau ini sudah dikuadratkan, maka hasilnya adalah 2GL perkalian sin theta dikurangi mu1 cos theta dibagi ya 2 mu2 dikalikan dengan G. Kenapa negatifnya tidak dimasukkan? Ini jarak atau panjang lintasan, maka harus bertanda positif ya. Maka dengan demikian ini 2 dibagi 21, G dibagi G1, maka L1-nya adalah L perkalian dari sin theta dikurangi mu1 cos theta dibagi dengan mu2. Ini yang kita inginkan ya, dari waktunya, dari V0-nya, kemudian berubah menjadi V1T ya, sebagai kecepatan awal pada bidang datar, berhentinya itu pada V2T sama dengan 0. Sehingga persamaan yang diperoleh adalah L1 V1. L1 sama dengan V1T kuadrat dibagi 2A2. 2A2 bertanda negatif karena L1 yang diambil adalah panjang lintasannya, maka tetap berharga positif 2 mu2G. 2 bagi 21 G bagi dengan G1 menjadi L1 sama dengan L perkalian dari sin theta dikurangi mu1 G cos theta dibagi dengan mu2. Inilah yang kita inginkan ya. Maka kalau kita ingin menggunakan teorema hukum kekekalan energi ya, maka energi pertama itu pada waktu bidang miring menuruni bidang miring yaitu negatif mu1 mg cos theta dikalikan dengan L. Jadi pada waktu bidang miring ya, maka
gaya gesekan yang ditimbulkan adalah mg cos theta dikalikan dengan L dikalikan dengan mu 1. Kemudian energi yang kedua adalah pada gaya beratnya, yaitu mg sin theta dikalikan dengan L. Ini adalah gaya yang searah dengan gerak bendanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah W3 sama dengan negatif mu 2 mg dikalikan dengan L, ya. Ini adalah gaya yang menyebabkan berhentinya pada V2T sama dengan 0. Maka harus dikalikan dengan L1, maka W3 sama dengan negatif mu 2 mg L1. Kita gabungkan tiga persamaan ini dengan cara disubstitusikan, ya. Maka harus dijumlahkan. Maka seluruh energinya yang ada ini adalah W1, W2, W3 harus sama dengan 0, ya. Maka hasilnya negatif mu 1 mg cos theta L ditambah mg sin theta dikalikan L dikurangi mu 2, ya. Kemudian mg L1 sama dengan 0. Yang dicari adalah L1 pindah ke ruas kanan, ya. Maka ini pindah ke depan, ya. Sehingga persamaannya adalah, ya, M dibagi M1, ya. mg dibagi mg dibagi mg1 tinggal mu 2 L1 yang ini. Sama dengan L, ya, perkalian dari sin theta dikurangi mu 1 cos theta. Hasilnya adalah L1 sama dengan perkalian dari sin theta dikurangi mu 1 cos theta dikalikan dengan L dibagi dengan mu 2. Inilah keseluruhan yang kita inginkan. Menggunakan hukum Newton dan menggunakan hukum kekekalan energi, ketemunya harus sama. Inilah keseluruhan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami dan menyelesaikan persoalan pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.